Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 8 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini seperti biasa saya akan mereview IHSG serta membahas 16 saham rekomendasi di grup Telegram. Baik, kita langsung saja ya ke IHSG. IHSG hari ini ditutup di level 7232,02 dengan perubahan poin 45,26 serta mengalami perubahan 0,63%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini makin ramai dibanding sebelumnya. Bandar asing masuk 1 triliun. Ini luar biasa di pasar kita. Ya, jadi kemarin juga saya sampaikan selama IHSG di atas 7184 harusnya masih bisa naik. Dan hari ini naik langsung bikin gap up yang cukup tinggi. Nah, ini mungkin besok, kalau besok juga Jumat ya, jadi kalau dia drop lagi sampai ke 7184an ini ya nutup gap dia ya, IHSG kita nutup gap. Jadi ya memang sideways lagi, tapi di naik level lah. Kemarin kan di bawah sini di 7.000-an sampai 7.180-an. Nah, ini sekarang mainnya mungkin nanti sideways di atas. Dan kalau kita lihat candlenya berantakan gitu ya, bikin gap up, bikin gap down, berusaha nutup gap gitu-gitu aja terus. Nah, jadi kalau besok Jumat juga ini ketahan di resist di 7231, sekarang 7232 ya, area-area resist lah ya. Nah, ini kalau dia besok gagal ya drop. Tapi semoga cuma sampai 7184 lagi. Kenapa? Ya nutup gap biar bisa mantul lagi di support. Jadi gitu ya untuk IHSG kita. Ini mulai naik ke atas, cuma memang ada gonjang-ganjing yang harus kita siap gitu. Dan tadi ya kita masih ada cuan cukup banyak lah di channel. Ada beberapa menu lagi ya, mudah-mudahan besok bisa di swing lanjut. Baik, seperti itu ya untuk IHSG. Selanjutnya ada Bumi. Bumi ditutup di harga 200 dengan perubahan harga minus 3,85%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar lokal ini terus keluar ya, setelah akumulasi besar. Bandar asing masih terus masuk. Kalau kita lihat hari ini Bumi di normal distribusi, yang jualan RF, BQ, AZEP, yang beli SQ, YP, FS, YZ, CS. Nah, ini memang terlihat ada yang masih akumulasi di harga bawah. Cuma kalau kita lihat ya, ini retail SQ, YP ya, ini retail beli banyak, ini bandar jualan ya, harus hati-hati lah ya, jangan sampai asal beli terus nyangkut. Kalau di Bumi sih, kalau saya mending ngikut pas rally ya, karena juga area-area pucuk, belum tahu nih akan ada pantulan di mana ya. Bisa juga dia ke area 192 dulu baru rounding lanjut naik. Oke, jadi ini hati-hati ya, distribusi udah cukup terasa ya kan, berat naik. Dan yang dorong IHSG kita ke bawah ya memang Bumi ini juga sangat berpengaruh ya ke IHSG kita, karena cukup besar market cap-nya. Seperti itu ya untuk Bumi. Supportnya di 192, kalau dia bisa rounding terus mantul di atas 203 lagi, itu menarik untuk Bumi. Seperti itu untuk Bumi. Lanjut, selanjutnya ada Becap. Becap ditutup di harga 142 dan perubahan harga minus 2,07%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih di atas volume MA, tapi udah mulai tipis. Bandar lokal ini keluar, bandar asing juga kembali keluar setelah 2 hari masuk. Becap dia di big distribusi, yang jualan AK, AI, BK, yang beli YU, EP, HPPD. Nah, ini asing keluar semua nih, jualan semua. Ya, nampung ada YU, tapi ya kecil ya, nggak sebesar AK distribusinya. Baik, kalau view saya, Becap ini dia habis break, terus dia konsolidasi dengan mungkin membuat penan ya, sementara pakai jalur ini dulu ya, jalur ini dengan support terdekat di 138, resisten di 147. Nah, kalau dia bermain di area sini menguji penan ini ya, selama nanti bisa naik ya potensi bisa lanjut untuk hit target di area 170-an ini.
Ini ya. Nah, ya kan. Kalau dia break potensi ke 170 untuk lanjut rounding dia yang di sini. Oke. Seperti itu untuk backup. Lanjut selanjutnya ada match. Match ditutup di harga 278 dan perubahan harga positif 1,46%. Kalau kita lihat dari volume, ya dia ada perbaikan ya. Kemarin terlalu kecil, tapi masih kecil juga hari ini. Bandar lokal ini kembali masuk, bandar asing juga masuk hari ini. Match hari ini dia di big distribusi, yang beli ada CC, AK, YPJ, yang jualan YB, XC, SQ, AZ. Ini CC, AK ini belinya luar biasa ya, luar biasa banget. Karena ya yang ini jualan kecil-kecil. Ini mungkin cut loss ya, XC, retail cut loss. Nah, untuk match gimana? Ini terlihat dia ada sedikit perlawanan di sini. Ya, candlenya udah nggak ARB, ada hijaunya. Besok kalau match tutupan di atas 292-an ini bagus. Ya, lebih bagus lagi kalau tutup di atas 298. Kenapa? Ya berarti dia mulai ada rebound. Nah, kalau seperti ini sebenarnya reboundnya belum terlalu terbentuk lah. Nah, ini kan ada candle pembalikan arah, ini juga candle pembalikan arah. Hari ini ada akumulasi, harusnya besok match bisa lanjut naik. Seperti itu ya. Uji 298 dulu sampai 300. Selanjutnya ada SMDM. SMDM ditutup di harga 302 dengan perubahan harga positif 23,77%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini volume spike sekali, luar biasa ramai. Bandar lokal masuk, bandar asing juga masuk. Kalau kita lihat SMDM hari ini di small akumulasi, yang beli YP, PDMG, yang jualan NI, BF, LG, BQ. Nah ini jualannya cukup deras sebenarnya, cuma yang beli nge-HK kayaknya, ya nge-HKin semua. Dan ini luar biasanya NI jualannya di 300, berarti di pucuk. Nih, pucuk sini ya. Jadi ya cuan lebar kayaknya tuh si NI itu. Nah, kalau SMDM besok potensi mungkin nyentuh ke 317 dengan adanya volume seperti ini yang tinggi, ada volatilitas yang cukup besar, ya ini potensi dia ngehit ke sini. Kalaupun gagal, ya nyentuh terus biasa turun. Nah, turun mungkin sampai ke 283 kalau dia butuh istirahat. Ya, tapi kalau dia mau lanjut terus, nah ini kan 283 nih. Pas ya ARB-nya. Jadi mungkin kalau besok udah mulai kena guyur, ya naik dulu baru ARB. SMDM seperti itu ya. Ini kemarin sempat bawa ARB sekali, ARB pagi tapi langsung up SMDM. Oke, seperti itu ya untuk SMDM. Lanjut selanjutnya ada Devam. Devam ditutup di harga 125 dengan perubahan harga positif 2,46%. Kalau kita lihat dari volume ini juga masih tipis sekali. Bandar lokal masuk tipis-tipis, bandar asing juga masuk tipis-tipis. Devam hari ini dia di small akumulasi, yang beli YP, EP, CC, YU, yang jualan PD, DR, NIOD. Nah ini YP, EP cukup akumulasi cukup oke. Ya retail tapi itunya bandarnya yang beli. Dia masih terlihat sideways, tapi dia sebenarnya membuat rounding. Ya membuat rounding. Dan ini kalau dia rounding, ini kan dia udah rounding di sini ya. Terus dia mengarah ke atas, terus jebol, potensi ke 150. Itu membentuk double bottom untuk Devam. Oke. Nah, ini dia suka banget bikin doji ya, doji. Jadi kalau di sini mending tektokan aja, kayaknya juga udah lumayan cuannya. Ya, begitu dia ada naik, ya beli jual. Tunggu lagi di bawah, naik beli jual lagi, udah gitu doang aja. Ya, tapi kalau ini mau swing kayaknya bisa nih ke 134. Neckline-nya dia. Support terdekat itu di 121, 124 itu support. Kalau paling bawahnya low-nya 115. Batas terakhir untuk Devam. Resisten di 134, target ke 150 kalau jebol.
seperti itu. Ini juga gap masih ada di atas. Ya, mana? Ini gap, potensi nutup gap di 158 156 ini. Oke, the farm seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada SM merah. SM merah ditutup di harga 645 dan perubahan harga positif 2,38%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masuk, bandar asing jualan lagi. Nah, kalau kita lihat SRMA hari ini dia normal akumulasi, yang beli CC, ZP, AZPD, yang jualan YP, GR, PCAK. Ini YP distribusi cukup deras, yang nampung ada CC. Nah, ini nggak tahu ya, ini retail tapi nggak tahu asing atau maksudnya fund manager atau enggak. Tapi yang jelas ada yang lepas, ditampung juga. Ya, ZP, AZ juga nampung. Jadi cakep nampungnya. Oke, SM merah sendiri dia udah membentuk ini habis dia turun, membal, turun. Nah, ini dia sempat mau dead cat bounce tapi langsung patah. Oke, ini bagus. Dan kalau secara view ya dia bentuk double bottom di neckline sini di 645-nya ini. Oke, double bottom. Ada view-nya double bottom. Sini ya. Sini, sini. Sini. Nah, apakah di sini atau sini? Ya sini aja lah. Potensinya ke sini, ke 685. Seperti itu. Dan ini kalau kita lihat, nah ini kan targetnya juga udah hit ya nih dari penan. Dan kalau kita lihat juga, ini bisa juga seperti cup and handle ya. SM merah. Kalau dia bisa nguji ke 665 lagi, bisa potensi cup and handle, ya kan? Nah, targetnya kalau jebol bisa ke area sini. Nah, ini cukup tinggi nih. Bisa ke 780. 780 juga areanya SMRA zaman dulu. Seperti itu ya untuk SMRA. Pelan-pelan aja. Oke, lanjut selanjutnya ada TPG. TPG ditutup di harga 725 dan perubahan harga minus 3,97%. Kalau kita lihat dari volume hari ini dia cukup tinggi. Bandar lokal masih terus masuk setiap harinya. Bandar asing hari ini jualan setelah kemarin masuk. Mungkin taking profit. Bandar detektor dia di small akumulasi. Yang beli KZ, LG, YP, YU, yang jualan FS, BK, PD, YP. Ini kita cek aja dulu dari tanggal sini 26 Agustus untuk TPG. Masih beli akumulasi dan KZ yang beli. Jadi masih oke. Ya, justru ini dikasih harga diskon. Harusnya bisa naik lagi. Oke, harusnya masih bisa naik. Dia membal mungkin nguji MA20 ya kan, nguji MA20 untuk naik lebih cepat ini karena kemarin ada penan nih ya, pas di sini saya kira akan breakout, ternyata malah drop ke bawah, tapi ada akumulasi yang masih cukup bagus dan dia reject dari MA20 ya, mungkin ini harga diskon ya, harga diskon untuk lanjut lebih naik seperti itu. Oke, support terdekat di 715, resisten terdekat ini ya 770 nih, resisten kuat juga. Oke, seperti itu untuk TPG. Dia memang harus sabar, tapi kalau dia rally kenceng geraknya. Oke, ini lagi sideways, habis breakout sideways ya normal seperti itu. Oke, selanjutnya ada Arko. Arko ditutup di harga 555 dengan perubahan harga minus 0,89%. Kalau kita lihat dari volume dia juga masih tipis. Bandar lokal 3 hari ini terus masih jualan dan cukup besar. Bandar asingnya jualan ya seperti rata-rata dia ya. Kalau kita lihat dia masih di big distribusi. Yang jualan YJ, AK, YPSQ, yang beli DH, PD, CC, YP. YJ, AK jualan cukup deras tapi nampung kecil-kecil ya, mulai jelek. Arko ini kalau kita lihat view-nya membuat head and shoulder. Kalau dia jebol, potensinya bisa turun sampai ke area 400-an. Oke.
Nah, ini kalau kita lihat juga ya area-areanya di sideways kemarin kan. Ini ya. Ini neckline-nya warna hijau. Kalau ini sampai jebol, ya jebol di 535 aja, itu jebol udah jelek Arko. Seperti itu ya, karena ini juga masih distribusi terus, jadi ya kemungkinan bisa seperti itu ya. Jadi batasi resiko lah. Kalau untuk entry bisa apa enggak? Jelas enggak. Kalau saya jelas enggak. Ya, lanjut selanjutnya ada JPFA. JPFA ditutup di harga 1470 dengan perubahan harga minus 1,01%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini masih jualan terus. Bandar asing juga jualan lagi hari ini. Dan kalau kita lihat di hari ini di big distribusi, yang jualan CC, AK, YUZP, yang beli YP, SQ, KKNI. Ini ada bandar-bandar jualan, yang nampunginnya retail-retail ya. Retail-retail yang nampungin. JPFA sendiri gimana? Kalau dari view saya, di hari ini bisa dibilang jebol areanya dia. Oke, dia drop di bawah garis orange ini. Tapi juga memang sudah di area support. Supportnya itu di 1460-an. Sini berapa nih? 1460 ya, benar, 1460. Nah, ini 1470. Kita lihat besok kalau 1460 ada pembalan dan bisa kembali masuk, itu bagus. Ya, justru menarik. Kenapa? Ya berarti dia waving up-nya masih lebar. Kita bisa beli di support. Tapi harus dilihat dulu ya. Nanti tunggu pantulan aja, nggak usah terlalu nangkap pisau jatuh. Kalau ini jebol bisa juga. Karena apa? Nah, ini ya. JPFA ini kalau dilihat dia dari downtrend. Oke. Terus dia waving. Ya kan? Terus ini mulai jebol. Kalau ini jebol, ya ini jelek, bisa lanjut downtrend lagi. Oke, seperti itu ya. Ini dia ada nih apa namanya, polanya seperti itu. Saya lupa apa namanya. Ya, jadi kalau nggak ada pantulan jangan masuk untuk JPFA. Selanjutnya ada DOIT. DOIT ditutup di harga 412 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar lokal ini jualan, bandar asing juga kembali jualan. Kalau kita lihat DOIT di big distribusi, yang jualan ZP, KIMG, yang beli YP, AO, CPEP. Ini ZP jualan deras banget, yang nampunginnya kecil-kecil. Oke, DOIT ini dia koreksi tapi berhasil terus di atas 412. Yang harapannya ya ini retest ya, masih kondisi retest. Setelah breakout retest ya, it's okay, still good. Selama nggak jebol di bawah 400 lah ya, batas terakhir 400. Kalau itu sampai jebol ya bisa gawat. Oke, atau setengahnya di sini nih, di sini ya, 404 lah. 404 sampai jebol ke bawah gawat. Tapi kalau sekarang kondisi masih retest dan sampai 404 bisa membal, ya it's okay gitu. Apakah bisa masuk atau enggak, nanti dulu ya. Kalau saya lihat soalnya tekanan jual masih tinggi, batubara kalau mau rekomen pasti nanti saya sampaikan di grup. Seperti itu ya untuk DOIT. Support terdekat 412, resistennya ada di 428, 430. Lanjut selanjutnya ada KKGI. KKGI ditutup di harga 640 dan perubahan harga minus 0,78%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini di bawah volume MA jauh. Bandar lokal kembali jualan dan terus masih jualan. Bandar asing udah mulai masuk tipis. Kalau kita lihat KKGI dia di small distribusi, yang jualan YUCCAK, yang beli KZP, KZP. Ini YUCC jualannya deras, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, KKGI kalau kita lihat dia bikin rounding di sini, breakout, wah potensi cup and handle, tapi dia gagal, false breakout.
balik lagi turun, rounding lagi, gagal. Nah, kalau dia drop lagi sampai sini 609 610 ini, oke, dia rounding ke sini, ya potensi nanti double bottom. Oke, jadi kalau ini udah patah, ya ini sebenarnya udah nggak bisa dilihat. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia oke, kuat, nah ini potensi breakout sampai ke 800 KGI. Ya, reminder aja nanti kalau udah di area sini kelihatan ada pantulan, bisa entry. Oke, seperti itu untuk KGI. Lanjut selanjutnya ada Indi. Indi ditutup di harga 3070 dengan perubahan harga minus 1,92%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga menipis tapi masih di atas volume MA. Bandar lokal ini jualan. Kemarin koreksi, bandar lokalnya masih masuk, sekarang jualan. Bandar asing 3 hari terus jualan. Kalau kita lihat, Indi dia di small distribusi, yang jualan KZ, BKYP, yang beli BB, YU, MGAK. Oke, KZ, BK ini jualnya deras, ada nampung cukup oke, BB, cuma sisanya kecil-kecil ya. Indi apakah masih menarik? Ya dengan ada akumulasi ini satu nih BB harusnya masih oke. Ya, kalau kita cek dia punya akumulasi dari mana? Dari sini tanggal 10 Agustus. Untuk Indi ya ada AK. BK-nya masih lanjut jualan. Nah, ini BB. Ya, 3110 di atas dia barangnya. Barangnya dia banyak, AK jualan, nanti mungkin BB yang nampungin, ya kan? Terus dilanjut rounding. Nah, cukup menarik ya BB ini juga cukup kuat di Pegas juga, dia yang bisa guyur Pegas. Nah, ini di sini mungkin Indi ya mau BB pegang, dan kalau kita lihat hari ini pas-pasan dia nutup gap. Ini kan gap ya dari tutupan close-nya dia ke sini, kemarin belum tutup sempurna dan merah. Tetapi kalau kita ngomong candle, ini candle sebenarnya jelek, tanda-tanda pembalikan arah, dan dia bikin low baru lagi. Maka dari itu Indi kalau dia jebol di bawah berapa nih? Ini nih ya 3000, itu Indi bisa jelek. Ya, Indi di bawah 3000 ini bisa jelek. Kalau dia besok rounding lagi ke sini, ya itu masih oke lah. Berarti retest breakout dari 3000 ya. Kalau ini target ini kan karena dari pattern ya, tapi kalau resisten kayaknya 3000 ini untuk Indi. Seperti itu ya, dia lagi break, loncat, ya mungkin retest lagi ke 3000 baru lanjut naik lagi untuk Indi. Selanjutnya ada IATA. IATA ditutup di harga 179 dan perubahan harga positif 3,47%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga ya cukup tinggi hari ini. Bandar lokal keluar setelah akumulasi cukup tinggi, bandar asing juga keluar setelah akumulasinya cukup tinggi. Kalau kita lihat IATA hari ini di big distribusi, yang jualan MG, BQKZ, yang beli YPGRPD. Ini MGBQ jualnya deras, dan nampungnya YPGR cuma masih kalah. Oke, IATA kalau kita lihat dia bikin double bottom, cuma yang satunya cepat ya. Satu cukup lama, ini yang kedua cepat break, dan dia udah nyentuh target. Gitu. Jadi hari ini adalah targetnya dia tercapai, ya kan? Ini masih ada gap, Denisa gap di 174. Dan kalau kita lihat ya 174 nih. Nah, sini. Pas garis, ya 174 ya tak. Nah, ini kalau besok dia nutup gap dulu terus membal, ini menarik untuk IATA. Kenapa? Ya berarti dia retest, breakout retest. Kalau dia jebol, balik lagi jelek. Tapi kalau dia mantul, potensi ke 192. Nah, kalau kita cek aja pakai Fibonacci, target kenaikannya. Nah, nih ya sini.
Rekan 174 ya supportnya, dia terpantul dari support di sini ya kan. Nah, potensial lanjut ke 195 192. Nah, sip ya. Jadi besok biar ini tutup target dulu. 173 kan, 174 nih ada belum ketemu close sama high-nya. Nah, biar ketemu baru lanjut naik. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Lanjut selanjutnya ada Friend ditutup di harga 97 dan perubahan harga positif 2,11%. Kalau kita lihat dari volume dia mulai sepi ini di bawah volume MA. Bandar lokal ini terus jualan 3 hari, bandar asing masuk tipis-tipis. Kalau kita lihat Friend dia di small distribusi, yang jualan CC, YUKK, yang beli BB, YB, YP, CP. Nah ini BB akumulasi cukup oke. Kita cek dari tanggal 23 Agustus. 23 Agustus PD AZYU RX DR BB. BB udah mulai masuk lagi kan, dia di 98 97. Nah ini akumulasi yang cukup oke ya kan. Nah ini juga dia kembali masuk ke dalam jalur penanya dia bisa tembus 97 ya, bisa ke 100 lah. Targetnya kemarin 102. Ini berarti kalau Bapak Ibu manfaatkan untuk average down di area beli 2 sesuai plan, ya cuannya udah bisa lebih dari 6%-an. Gitu. Untuk Friend ya support terdekat dia di 93. Cut loss saya di bawah 92 ya. Gitu. Oke, untuk Friend target 1 100 102. Selanjutnya ada TWR. TWR ditutup di harga 124 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia break volume MA, cuma memang MA-nya menipis. Volumenya biasa-biasa aja. Bandar lokal terus masuk, bandar asing juga cakep akumulasinya, cakep banget. Kalau kita lihat dia di small akumulasi, yang beli AK AZDXYU, yang jualan GR ZP PDKZ. Nah ini AK AZ oke ya belinya. Oke, TWR kemarin juga saya sampaikan ya, areanya dia itu break 125 170 1250 1270 itu menarik. Cuma ya sayang masih terreject ya, terreject down lagi. Dan ya ini dia ketahan di 1230 ini, 1230 ini kalau dia bisa lanjut naik ke atas MA20 ini cukup menarik. Ya, cukup menarik, dan dia ini kan terlihat ya double bottom, neckline di sini cuma gagal. Nah, apakah mau bikin double bottom lebih besar lagi? Ya bisa untuk target lebih jauh. Nah, kalau sekarang pokoknya sementara support terdekat 1230, support terakhir di 1200. Ini sebenarnya juga masih kecil ya. Masih kecil minusnya. Tuh, masih kecil kan. Nah, oke. Ya, TWR ini bisa di swing. Nah, baik seperti itu ya untuk TWR. Atau kalau misalnya dia ini gagal, ya kan rounding dia di sini, ini cakep banget untuk TWR. Lanjut selanjutnya ada Sliss ditutup di harga 200 dan perubahan harga minus 6,54%. Kalau kita lihat dari volume tipis banget, bandar lokal juga keluar tipis, bandar asing masuk tipis banget. Kalau kita lihat Sliss dia normal distribusi, yang jualan CC YBYU, yang beli EP PDKI XL. Ya tipis lah pokoknya, ini volume kecil banget. Dan ya Sliss ARB kemarin mungkin nutup gap ya kan, ada nutup gap. Kita lihat besok kalau dia berhasil naik rounding, ya berarti dia mau retest resisten sebelumnya di 197. Kalau 197 dia kuat, nah potensi rounding nih cakep, berarti dia potensi cup and handle untuk naik lebih tinggi lagi. Seperti itu ya untuk Sliss. Jadi ya saham-saham seperti ini cukup mendebarkan sebenarnya untuk trading saham seperti ini. Ya, nih 300 sorry.
ya, targetnya 300 ya. Kalau dia rounding mantul dengan catatan seperti itu. Sekalian nutup gap nih di area 300 302. Baik, seperti itu ya untuk Swiss. Saya juga menutup perjumpaan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan, pasar lagi kurang oke. Kalau memang ada cuan yang bisa diambil, silahkan di take profit daripada nggak diambil sama sekali, dibawa turun. Ya, disiplin sama diri masing-masing dan trading plan semoga bisa selalu cuan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.